Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eloinda Jamila dengan NIM 2121209, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka konseptual manajemen pendidikan Islam. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya manusia lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat diartikan dengan sederhana bahwa manajemen adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sementara pendidikan dapat didefinisikan sebagai memanusiakan manusia muda, pengangkatan manusia muda ke taraf mendidik. Bahwa pendidikan adalah proses seorang mengembangkan kemampuan sikap dan tingkah laku lainnya dalam masyarakat tempat mereka hidup. Proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen yang tidak efektif yaitu manajemen yang tidak berhasil memenuhi tujuan karena adanya mismanagement. Manajemen yang efektif tetapi tidak efisien yaitu manajemen yang berhasil mencapai tujuannya tetapi melalui penghamburan atau pemborosan, yaitu pemborosan tenaga, waktu, dan biaya. Sedangkan manajemen yang efisien adalah manajemen yang berhasil mencapai sasarannya dengan sempurna, cepat, tepat, dan selamat. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Dalam manajemen pendidikan Islam terdapat prinsip-prinsip manajemen. Inilah yang membedakan manajemen pendidikan pada umumnya dengan manajemen pendidikan Islam. Adapun pendidikan Hasan Banggulung, prinsip manajemen pendidikan Islam itu ada 7 macam, diantaranya iman dan akhlak, keadilan dan persamaan, musyawarah, pembagian kerja, dan tugas. Berpegang pada fungsi manajemen pergaulan dan keikhlasan. Nah, kita akan kupas satu persatu mengenai prinsip manajemen. Yang pertama, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil sering diartikan sebagai sikap moderat, objektif terhadap orang lain dalam memberikan hukuman. Sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Yang kedua, ikhlas. Menurut pengarang Manazilus Sairin Al-Jauziyah, ikhlas adalah 3 derajat: tidak melihat amal sebagai amal, tidak mencari imbalan dari amal, dan tidak puas terhadap amal. Malu terhadap amal sambil tetap berusaha sekuat tenaga membenahi amal dengan terap menjaga kesaksian, memelihara cahaya taufik yang dipancarkan oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, memurnikan amal, membiarkan amal berlalu berdasarkan ilmu, tunduk kepada hukum kehendak Allah, dan membebaskannya dari sentuhan rupa.
Yusril Ali menyatakan bahwa ikhlas artinya bersih, murni, belum bercampur dengan sesuatu. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini ialah berniat di dalam hati semata-mata karena Allah. Tentunya untuk mengharap dan keriduannya laga suatu dilaksanakan. Al-Junaidi mengatakan ikhlas ialah mengerjakan sesuatu karena Allah SWT semata-mata. Kemudian yang ketiga, amanah atau tanggung jawab. Amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian, yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan. Selain kata amanah, ada juga yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam kerangka akhlak adalah keyakinan bahwa tindakan itu baik. Ini pun sesuai dengan ungkapan Indonesia, yaitu kalau dikatakan bahwa orang yang melakukan kekacauan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, maka yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan orang tersebut secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat perbuatan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat. Manajemen Islam memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Dalam prosesnya, sistem manajemen dalam pendidikan harus mempunyai prinsip amanah atau tanggung jawab, sebab tanpa amanah para pengelola akan bekerja dengan ragu-ragu dan serba salah. Akan tetapi, jika mereka diberi kepercayaan penuh, mereka akan menggerakkan seluruh potensi yang ada pada diri mereka demi kemajuan pendidikan Islam. Yang keempat, yaitu jujur. Salah satu dari sekian sifat dan moral utama seorang manusia adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan dasar fundamental dalam pembinaan umat dan kebahagiaan masyarakat. Karena kejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Kepada manusia, Allah SWT memerintahkan agar mempunyai perilaku dan sifat ini. Rasulullah SAW adalah merupakan contoh terbaik dan seorang yang memiliki pribadi utama dalam hal kejujuran. Menurut Rama Yulis menyatakan bahwa jujur dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan, dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. Maka orang yang jujur bersama Allah dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. Karena itulah orang yang munafik disebutkan sebagai kebalikan orang yang jujur. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Al-ma'ruf merupakan ismun jami' atau kata benda yang mencakup tentang segala sesuatu yang dicintai Allah SWT, baik perkataan, perbuatan, lahir maupun batin, yang mencakup niat ibadah, struktur, hukum, dan akhlak. Dan disebut ma'ruf yang masih lurus dan akal yang sehat mengenalnya dan kebaikannya. Dan makna amar ma'ruf adalah berdakwah untuk melaksanakan dan mendatangnya dengan disemangati. Adapun nahi mungkar atau mencegah perbuatan keji harus ditolak, dijauhi, bahkan harus diberantas seperti korupsi, pemborosan, atau tabdzir. Yang keenam, iman dan akhlak. Menurut bahasa iman berarti pembenaran hati, sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati yang mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman mengandung arti ketentraman dan kedamaian kalbu. Yang dimaksud dengan keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah bahwa dalam hati orang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak itu tidak khawatir lagi terhadap penyelusupannya kepercayaan lain yang bertentangan dengan kepercayaannya. Arti iman dalam Al-Quran maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang difirmankan dengan sebenarnya. Arti
Arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin. Sedangkan pengertian akhlak menurut Islam adalah perangai yang ada dalam diri manusia yang mengakar, yang dilakukannya secara spontan dan terus-menerus. Agama Islam menjadi sumber datangnya akhlak. Orang yang memiliki akhlak memiliki landasan kuat dalam bertindak. Ada dua pembagian akhlak, itu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak madmumah atau akhlak yang tercela. Bila seseorang telah berdekat dengan nilai Islam, akan terbentuk akhlak. Ciri-ciri seseorang yang memiliki akhlak Islami diantaranya yaitu yang pertama, tidak menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuatu, dan yang kedua, akhlak mencakup semua aspek kehidupan. Yang ketiga, berhubungan dengan nilai-nilai keimanannya. Yang keempat, berhubungan dengan hari kiamat atau tafakur alam. Yang kelima, yaitu memandang segala sesuatu dengan fitrah yang benar, hubungan atau pergaulan. Yang ketujuh, kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan jika terjadi terletak pada bentuk, penerapan, atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral yang disebut ma'ruf dalam bahasa Al-Quran. Tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan, penipuan, atau keangkuhan. Setelah menjaga hubungan baik dengan Allah dengan melaksanakan ibadah sholat, maka seorang muslim yang ingin menjadi manusia terbaik sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, juga hendaknya menjadi hubungan baik dengan sesama manusia, saling menasihati, peka terhadap kehidupan sosial, memiliki sikap peduli terhadap sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan untuk atau berpikir akan ada orang lain yang akan membantunya. Dalam sebuah hadis disebutkan sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat untuk manusia. Setelah kita membahas prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam, kita akan membahas mengenai fungsi manajemen Islam. Islam sebagai agama fitrah memiliki daya akomodatif dan inovatif yang tinggi terhadap segala perubahan dan tantangan zaman. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Inovatif yang tinggi terhadap segala perubahan dan tantangan zaman. Islam sebagai rahmatan lil alamin harus dimaknai secara kontekstual karena nilai universalitasnya sebagai pemberi moralitas manusia. Sedang yang diharapkan dari misi Islam dan karakteristik perjuangannya adalah agar manusia tetap memiliki ketinggian harkat dan martabat. Untuk merealisasikan terhadap misi Islam di atas dibutuhkan pengalaman, pengembangan wawasan, dan pengembangan dan pembinaan. Itulah yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan pendidikan Islam baik dalam arti metodologis maupun isi, akan mengantarkan manusia dalam berperilaku sehari-hari dengan berpedoman pada syariat Islam, dan seluruh aspek kehidupan akan senantiasa bergerak dengan energi moralitas keislamannya, sebagai firman Allah dalam surat Al-Asr, memahami, mentafsiri, dan mengkolaborasikan ayat-ayat ini seperti mengisyaratkan tentang 3 bentuk karakter dalam pendidikan Islam. Pertama, pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan kepada syariat Allah. Kedua, pendidikan diri yang membawa manusia gemar beramal soleh dalam menjalani hidup sehari-hari. Dan ketiga, pendidikan kemasyarakatan yang membawa manusia dalam kebenaran dan sikap saling membantu. Di sini jelas bahwa proses transendentalisasi kehidupan individu dan masyarakat dapat terjadi melalui proses pendidikan, terutama difokuskan pada isi atau materi yang ditransfer oleh peserta didik. Hal ini kemudian penulis berpendapat bahwa pendidikan Islam tidak mudah menyelamatkan manusia dari kultural division tersebut, tetapi juga sangat tergantung kepada proses pendidikan dalam situasi masa yang kian berkembang terus berubah. Inilah yang menjadi tugas para pakar dan praktisi pendidikan Islam supaya terus-menerus mengadakan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam.
Maka dalam membahas kerangka tentang fungsi manajemen pendidikan Islam, biar tidak terjadi overlap, penulis mencoba memberikan batasan-batasan sehingga nantinya terdapat sebuah polarisasi dan kemudian pendekatan-pendekatan manajemen. Sebelum lebih detail memahami tentang fungsi manajemen pendidikan Islam, artinya bicara pendidikan tidak lepas dari apa yang disebut dengan lembaga atau institusi, baik pendidikan formal ataupun non-formal maupun informal, yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan melengkapi sebagaimana ditulis bahwa institusi-institusi dalam pendidikan harus kerjasama, relasional dan relevansional dengan institusi yang lain di luar pendidikan. Interaksi itu secara sinergik, dinamik dalam kehidupan masyarakat. Di sini perlu dibangun sikap saling ketergantungan positif, sikap saling memahami, memerlukan dan memanfaatkan akan menghasilkan api sinergi bagi berlangsung masing-masing institusi secara sama dan bersama. Salah satu elemen penting dari kegiatan pendidikan adalah konsep kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas lembaga. Artinya, pemimpin institusi sebagai pemegang otoritas lembaga memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk menjadikan sekolah sebagai pusat keilmuan, kebudayaan, dan kepribadian bangsa. Dalam konteks pendidikan madrasah, misalnya, pemimpin harus mampu membangun citra madrasah sebagai pendidikan keagamaan yang mampu menjawab tantangan kemajuan ilmu dan teknologi di era globalisasi dan informasi. Bagaimana madrasah tetap survive di masa depan, sebab masa depan akan diwarnai dengan competitiveness yang menuntut pemikiran dan penanganan secara serius. Menurut Muhaimin, sedikitnya ada 2 tugas penting yang harus diemban seorang pemimpin atau kepala madrasah. Pertama, tugas di bidang manajerial, yaitu seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan supervisi. Tugas administrasi ini meliputi kegiatan menyediakan, mengatur, memelihara, dan melengkapi fasilitas material dan tenaga personal sekolah. Sedang tugas supervisi meliputi kegiatan untuk memberikan bimbingan, bantuan pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Kedua, tugas di bidang spiritual, yaitu seorang pemimpin dituntut untuk mampu menjadikan madrasah sebagai al-islamiyah atau suasana yang religius yang mampu mengantarkan para anak didiknya menjadi ulul albab, suatu pribadi yang memiliki kekuatan. Yang sekolah merupakan mainstream bahasa ini yang mencakup aktualisasi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbeda pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan. Karena eksistensi pemimpin lembaga atau kepala sekolah berprestasi bagi pembangunan keuangan sekolah, maka kajian ke arah itu merupakan suatu yang selalu menarik untuk dibahas sedikit. Melalui tulisan ini, kepala sekolah diharapkan bisa memahami dan mengaktualisasi visi dan wawasan dalam pengembangan sekolah atau madrasah, baik dalam konteks merencanakan atau planning, mengelola atau manajemen, maupun mengembangkan atau development. Bicara kepemimpinan dalam manajemen, penulis menggunakan argumentasi ngalim yang memberikan banyak contoh model-model kepemimpinan dalam manajemen, seperti dikatakan Carol dan Tosi bahwa dalam mempelajari masalah kepemimpinan terhadap beberapa pendekatan atau teori, yang pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Pertama, pendekatan sifat-sifat. Di dalam uraian tentang konsep-konsep kepemimpinan telah dikemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi si pemimpin yang ada karena pembawaan atau keturunan.
Para ahli banyak yang telah meneliti dan mengemukakan pendapat mengenai sifat-sifat pemimpin agar sukses dalam kepemimpinannya. Misalnya, sifat kepemimpinan yang baik yaitu kecerdasan, inisiatif, daya hayal, bersemangat, optimisme, individualisme, keberanian, keaslian, kesediaan menerima, kemampuan berkomunikasi, rasa perlakuan wajar terhadap sesama, kepribadian, keuletan manusiawi, kemampuan mengawasi dan ketenangan diri. Kemudian ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Misalnya dalam bagaimana pemimpin memberikan perintah, membagi tugas dan wewenangnya, cara mendorong semangat, mengambil keputusan dan lain-lain. Pendekatan inilah yang selanjutnya melahirkan berbagai teori tentang tipe atau gaya kepemimpinan. Adapun ciri-ciri perilaku atau gaya kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama, inferiority manajemen, memberikan perhatian rendah baik terhadap produksi maupun bawahan. Yang kedua, control club manajemen, memberikan perhatian rendah kepada produksi tetapi memberikan perhatian tinggi kepada bawahan. Yang ketiga, task or authoritarian management, memberikan perhatian tinggi terhadap produksi dan rendah kepada bawahan. Yang keempat, middle road management, perhatian yang seimbang antara produksi ataupun bawahan. Dan yang terakhir, team or democratic management, perhatian tinggi baik kepada produksi maupun bawahan. Dengan memperhatikan ciri-ciri dari kelima macam gaya kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi kepemimpinan dalam bidang pendidikan, gaya kepemimpinan team or democratic management adalah yang paling baik. Kemudian selanjutnya ada pendekatan situasional. Pendekatan situasional biasa disebut pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap-tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri khusus dan unik yang berbeda, juga masalah yang berbeda pula. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Tiap-tiap organisasi atau lembaga memiliki ciri khusus dan unik yang berbeda, juga masalah yang berbeda pula. Situasi yang berbeda-beda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula, karena kebanyakan kemungkinan yang dapat dipakai dalam menerapkan perilaku kepemimpinan itu dengan situasi organisasi atau lembaga. Maka pendekatan situasional ini disebut juga pendekatan kontingensi, yang artinya kemungkinan. Salah satu faktor yang menunjukkan adanya perbedaan situasi organisasi adalah tingkat kematangan dan perilaku kelompok atau bawahan. Tinggi rendahnya tingkat kematangan kelompok turut menentukan kemana kecenderungan raih kepemimpinan seseorang. Berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan antara lain sifat pribadi pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesar pemimpin, struktur organisasi, kegiatan yang dilakukan, motivasi kerja, harapan pemimpin atau bawahan, pengalaman pemimpin atau bawahan, adat, kebiasaan, tradisi, budaya lingkungan kerja, peraturan undang-undang yang berlaku, ekonomi, politik, dan lain-lain. Jika bertitik dan pemahaman tentang kepemimpinan dalam pendidikan ataupun pendidikan Islam, prinsip utama kepemimpinan dari masa modal adalah sentral, artinya bahwa pemimpin sebagai sentral manajerial sebuah lembaga atau institusi dituntut untuk mampu mengoperasionalkan serta berperan sebagai manajer dan supervisor akademik.
serta berperan sebagai manajer dan supervisor akademik secara profesional. Ada beberapa hal yang biasa menjadi implementasi atau TQM, Total Quality Management, manajemen kualitas menyeluruh sebagai berikut. Pertama, improvisasi berkelanjutan. Kedua, menentukan standar kualitas. Yang ketiga, membangun kultur organisasi yang menghargai kualitas. Keempat, melakukan perubahan dan pengawasan. Kelima, membangun public relation secara harmonis dan dinamis. Maka hal yang paling urgent bagi kepemimpinan pendidikan adalah mengabdikan perbedaan dan perubahan. Seorang manajer harus memiliki kepekaan untuk merespon atau sense of responsibility dan mengapresiasikan sense of appreciation persoalan-persoalan yang muncul. Ki Hajar Dewantara mengatakan pemimpin yang baik haruslah menjalankan peran seperti berikut. Yang pertama, Ingarso Sumberdo, yang kedua Imatio Mangkarso, dan yang ketiga Intut Wurihaneni. Dari situ tugas seorang manajer atau pemimpin adalah menuntaskan persoalan yang mengenai pertama aspek perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga personalia, keempat kepemimpinan, kelima pengawasan. 5 hal ini bisa disebut fungsi pendidikan. Dia bidang garapan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam merupakan manajemen kelembagaan Islam yang bertujuan untuk menunjang perkembangan dan penyelenggaraan pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam berkaitan erat dengan penerapan hasil berpikir rasional untuk mengorganisasikan kegiatan yang menunjang. Dengan perencanaan diharapkan aktivitas di madrasah akan berjalan dengan lancar menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing. Setelah melalui tahapan perencanaan, maka selanjutnya adalah perorganisasian. Suatu perencanaan akan menjadi kacau dalam pelaksanaannya kalau tidak didukung oleh perorganisasian yang baik dan rapi. Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari pernyataan ini mengandung pengertian bahwa pengorganisasian merupakan proses penyusunan dan pengaturan personal sesuai dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang diserahkan sehingga nampak jelas hubungan masing-masing yang pada akhirnya dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam struktur organisasi di madrasah terdapat kepala madrasah, wakil kepala, wali kelas, serta beberapa seksi yang bertugas membantu kelancaran proses pendidikan, misalnya kesiswaan dan kurikulum. Semua itu menggambarkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang di madrasah. Adanya pengorganisasian di madrasah memang penting mengingat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal itu tidak cukup hanya dikerjakan oleh 1 atau 2 orang saja karena sulit untuk mencari orang yang mempunyai keahlian di berbagai bidang pekerjaan sekaligus. Kemudian pemberian motivasi atau motivating. Setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian yang baik, langkah selanjutnya adalah pemberian motivasi. Proses pemberian motivasi kepada bawahan dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa aktivitas pendidikan di madrasah tidak akan berjalan lancar dan dinamis tanpa adanya motivasi dari pihak atasan atau kepala sekolah kepada pihak bawahan, guru, dan karyawan. Sekalipun telah diadakan perencanaan dan pengorganisasian yang matang, tanpa motivasi para bawahan mungkin akan bekerja dengan jiwa yang kosong dan kurang didasari oleh rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakannya, sehingga etos kerja bawahan menjadi kurang baik. Karena itulah dalam proses aktivitas pendidikan, kepala madrasah selaku atasan
Karena itulah dalam proses aktivitas pendidikan, kepala madrasah selaku atasan harus bisa memberikan motivasi kepada para guru dan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Harus dapat mengarahkan bagaimana cara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengingat keberhasilan atau kegagalan suatu tugas yang dilaksanakan oleh para guru dan karyawan juga merupakan bagian tanggung jawab selaku pemimpin tertinggi di madrasah. Kemudian ada pengawasan atau controlling. Bagaimanapun juga dalam aktivitas pendidikan perlu adanya pengawasan atau controlling agar aktivitas tersebut dapat berjalan dengan lancar dan teratur sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menentukan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam suatu aktivitas pendidikan, kegiatan pengawasan biasanya disebut supervisi. Supervisi sangat penting dilakukan karena tidak semua bawahan tanpa pengawasan dapat melaksanakan tugasnya sesuai rencana. Supervisi pendidikan sangat berguna untuk memberikan penilaian sementara terhadap para bawahan apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan atau belum. Di samping hasil pengawasan juga dapat dipergunakan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Terus ada evaluasi, yaitu yang terakhir ada evaluasi atau evaluating. Setelah keempat tahapan di atas, tahapan berikutnya adalah memberikan penilaian atau evaluating terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pendidikan merupakan proses kegiatan yang berjalan secara berurutan dan terencana. Salah satu unsur pokok yang diperlukan bagi kelangsungan proses pendidikan di madrasah adalah adanya situasi dan kondisi yang aman dan tentram di lingkungan madrasah. Segenap warga madrasah hendaknya menyadari betapa pentingnya untuk selalu menimbulkan dorongan dan hasrat dalam usaha memelihara serta menjamin kelangsungan proses pendidikan dalam segala segi kehidupan di madrasah agar tetap berjalan tertib secara terhindar dari segala bentuk gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.